pujian. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Haleluya. Membesarkan nama Tuhan. Marilah, marilah, mari ke rumah Allah. Haleluya. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Marilah, marilah,
bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu manis. Engkau senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kami mengucap syukur kepadamu, kami meninggikan namamu ya Tuhan. Kami membesarkan Engkau Allah yang hidup. Tuhan, kami perlu Engkau setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong supaya kami senantiasa ada dalam jalan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu membawa kehidupan kami untuk kami lebih dekat lagi kepada Engkau, lebih mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, kami membuka hati kami ya Tuhan, menerima setiap kebenaran firman-Mu dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah yang memberitakan kebenaran firman-Mu, yang menerima kebenaran firman-Mu, semuanya diberkati di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita lagi berjumpa di dalam kebaktian online. Saya percaya kita semua di hari-hari ini tetap selalu ada di dalam penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari segera kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ada satu hal yang harus kita yakini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita, mari kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 di ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitab masing-masing. Kita melihat di dalam ayat ini. Ibrani pasal 10 ayat 35 dan ayat yang ke-36. Berbunyi demikian. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memegang firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita. Dan kita bertekun di dalamnya. Amin. Kita bertekun di dalamnya. Penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di hari-hari seperti sekarang ini, iman kita sedang diuji. Kepercayaan kita sedang diuji. Kalau kita tidak bertekun kepada firman Tuhan, maka kita akan dengan mudah terseret dengan situasi keadaan ini yang membuat pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Karena situasi yang sulit, banyak orang yang percaya kepada Tuhan mulai meragukan pertolongan Tuhan, mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Karena situasi yang sulit seperti ini. Ditambah lagi kita tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan, artinya kita tidak bisa ke gereja. Ini yang menjadi persoalan yang cukup berat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang biasanya datang beribadah di gereja, dia memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang harus dilakukan dari rumah. Dan itu pun terkadang kalau kita beribadah dari rumah, kita nggak tahu apakah kita bisa serius
Kalau kita bisa serius, puji Tuhan, kita bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan, menikmati setiap pujian, menikmati setiap firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita dapat pelajaran, kita dapat makanan rohani di sana. Saya percaya itu baik, dan itu akan membuat iman kita semakin teguh. Tetapi kalau kita hanya sekedar menjadi seorang penonton, hanya menonton saja kebaktian online, dan saudara tidak mendapatkan apa-apa di sana, inilah yang tadi saya katakan akan membuat kita terseret dan akan menjadikan kita orang yang meragukan akan firman Tuhan dan meragukan akan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang ditulis oleh penulis surat Ibrani ini sangat baik sekali, sangat indah. Ayat yang ke-35 yang kita sudah baca tadi, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kepercayaan iman kita, jangan kita tinggalkan, jangan kita lepaskan dalam keadaan situasi seperti ini. Ingat, ada upah yang menantinya. Ada upah yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita bertekun, kalau kita memegang firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, biarlah kita tetap memegang iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita jangan mau dipengaruhi oleh situasi sekarang ini. Kita jangan lemah dengan keadaan sekarang ini. Tetapi biarlah kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ayat yang ke-36 dikatakan, sebab kamu, dikatakan di sana, memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu memerlukan ketekunan. Dan kita perlu ketekunan itu dalam hidup kita. Kita perlu hidup bertekun di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Karena itu adalah kekuatan kita. Untuk kita dapat bertahan. Untuk kita dapat berpegang teguh di dalam firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Biarlah kita mau tetap hidup di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ada beberapa hal, 3 hal yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana supaya kita tidak mudah melepaskan kepercayaan kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Karena dikatakan di sana, upah besar menantinya. Kamu akan memperoleh. Ayat 36 katakan, sebab kalau kita bertekun melakukan kehendak Allah, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertama adalah kita harus tetap teguh. Ini penting. Kita harus tetap teguh sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Teguh di sini artinya kita jangan mau dipengaruhi oleh situasi, oleh keadaan, oleh godaan, oleh tawaran-tawaran dunia yang tanpa kita sadar itu sedang membuat kita terlena dan kita terhanyut, dan pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kita mulai ragu akan pertolongan Tuhan, kita mulai ragu akan mujizat Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita tetap berpegang teguh. Apa yang kita pegang teguh? Firman Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ibrani, masih Ibrani pasal yang ke-10, di ayatnya yang ke-34, Ibrani pasal 10, kita mundur sedikit, ayat 34. Di sana berkata begini, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas,
kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Ini yang harus kita tahu. Ini yang harus kita ingat dan harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kita miliki sekarang di dalam dunia itu hanya sementara. Apa yang kita hadapi sekarang di dalam dunia ini hanya sementara. Segala sesuatu kenikmatan dunia yang ada sekarang yang mungkin kita sedang nikmati itu hanya sementara. Itu akan hilang, itu akan lenyap. Itu akan diambil. Tapi dikatakan, kamu tetap bersuka cita. Walaupun itu hilang, walaupun itu diambil dari kita, kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita pegang firman Tuhan, pegang teguh firman Tuhan. Kalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, apapun yang kita alami, kita akan tetap bersuka cita. Karena kita mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan menyediakan kepada kita sesuatu harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Artinya harta yang tidak akan pernah hilang. Karena Tuhan memberikan itu, Tuhan membuat itu untuk kita. Tuhan membuat itu spesial khusus buat kita. Dan itu tidak bisa diambil oleh orang lain. Karena itu bukan disiapkan Allah, bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Itu sebabnya tetap bertekunlah, berpegang teguhlah kepada firman Allah. Karena kalau kita berpegang teguh kepada firman Allah, maka kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Yang dikatakan bersifat menetap. Yang tidak akan hilang, yang tidak akan lenyap. Karena itu memang bagian kita, milik kita. Tuhan berikan, Tuhan sediakan, Tuhan buat itu untuk kita. Bukan untuk orang lain. Kalau harta di dalam dunia, itu bisa diambil oleh orang lain dan orang lain bisa menggunakan itu. Tapi harta yang Tuhan sediakan bagi kita, itu khusus. Khusus Tuhan berikan untuk kita. Tuhan sediakan untuk kita. Dan orang lain tidak bisa mengambil itu. Asal kita tetap pegang teguh firman Tuhan. Percaya. Walaupun mungkin sekarang kita banyak mengalami kesusahan. Walaupun mungkin sekarang kita banyak mengalami penderitaan. Tapi bukan berarti itu alasan bagi kita untuk kita meragukan pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pasal 10 juga ayat 32, kita mundur lagi. Di sana dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu. Waduh. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Nah, kita ingat waktu kita pertama meninggalkan hidup yang lama, kita percaya kepada Tuhan. Waduh, banyak sekali tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Banyak sekali pencobaan yang diperhadapkan kepada kita. Tapi puji Tuhan, kita masih tetap bertahan di dalam Tuhan. Kita masih tetap teguh. Kita masih tetap pegang firman Tuhan. Ini yang harus tetap kita miliki. Tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau coba kita bandingkan dengan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 1, di sana berkata begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Haleluya. Inilah satu tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kemah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah berbicara tentang kehidupan duniawi. Berbicara tentang tubuh jasmani ini.
tubuh jasmani ini akan dibongkar. Artinya kita akan tinggalkan tubuh jasmani ini. Tapi Tuhan sudah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Dikatakan di sana suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bukan manusia yang buat, tapi Tuhan yang buat. Dan itu disediakan bagi kita. Dan tadi saya katakan, itu spesial bagi kita. Bukan dibuat untuk orang lain, bukan dibuat untuk semua bisa pakai. Tapi Tuhan buat untuk kita. Jadi kemah kita ini akan dibongkar. Tapi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang Tuhan buat sendiri. Khusus buat kita. Khusus buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah mau berpikir untuk meragukan akan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan jangan meragukan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Kemudian yang kedua, penting kita hidup oleh iman. Hidup oleh iman adalah sesuatu hal yang harus dimiliki. Selain berpegang teguh, kita hidup dengan iman. Amin. Hidup dengan iman. Masih di dalam Ibrani pasal 10 itu, coba kita melihat, tapi kita melihat di ayatnya yang ke-37. Ibrani pasal 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia yang akan datang, Ia Tuhan, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini adalah merupakan sebuah pernyataan dari Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah menangguhkan, menunda kedatangannya. Dan itu pasti. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi awal saya katakan bahwa jangan sampai kita mulai meragukan firman Tuhan. Ketika kita mulai meragukan firman Tuhan yang pada akhirnya membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, kita kehilangan iman. Kehilangan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku tidak berkenan kepadanya. Tapi orangku, dia katakan, orangku yang benar, dia akan hidup oleh iman. Orangku, anak-anakku yang benar, dia akan hidup oleh iman. Jangan pernah berpikir untuk mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan. Jangan sampai ada itu dalam pemikiran kita. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita melihat Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan janji Tuhan ya dan amin. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kehendak Tuhan. Sesulit apapun yang kita alami di hari-hari ini, tetaplah lakukan apa yang Tuhan mau. Tetaplah hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 di sana berkata begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Tadi saya katakan bahwa dunia ini, segala sesuatu ini hanya sementara. Ini akan hilang, ini akan lenyap. Dan dikatakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan sudah mulai memudar. Dan pada akhirnya kita tidak lagi mengikuti kehendak Tuhan. Tapi biarlah kita tetap mengasihi Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-16.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang ada di dalam dunia, hal-hal yang berbicara tentang keinginan daging, keinginan mata, itu bukan berasal dari Bapa. Itu pasti berasal dari dunia. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah muncul keinginan-keinginan ini dalam hati kita, dalam pikiran kita. Biar kita hanya tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin kita akan mengalami banyak hal, kerugian mungkinkah di sana ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan bela kita. Percayalah Tuhan pasti akan tolong kita. Selanjutnya ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara mau hidup selama-lamanya? Kalau saudara mau hidup selama-lamanya, lakukanlah kehendak Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Hidup selama-lama yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang Tuhan berikan kepada kita setelah tadi dikatakan kemah kita dibongkar. Nah, itulah Tuhan berikan kepada kita hidup untuk selama-lamanya, dan kita diberikan apa yang Tuhan janjikan, satu tempat yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukanlah kehendak Tuhan. Walaupun kita berhadapan dengan kerugian tadi saya katakan. Walaupun kita berhadapan dicaci maki. Tapi kita mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan bela kita. Amin. Jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Ada upah yang menanti kita. Haleluya, tetap percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu yang pertama di bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Dan saat ini kita akan mengadakan perjamuan yang kudus, perjamuan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menyediakan roti dan anggur untuk kita sama-sama mengikuti perjamuan yang kudus pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita akan makan tubuh dan darah Yesus ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang selalu memberikan kepuasan di dalam rohani kami ya Tuhan. Biarlah kami mau tetap percaya, berpegang teguh kepada firman-Mu, berimankan kepada Engkau, percaya sepenuhnya kepada Engkau, dan kami akan tetap melakukan firman-Mu dalam situasi, dalam keadaan apapun Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan. Biarlah kami hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan melakukan perjamuan yang kudus. Di hadapan kami ada roti dan anggur Tuhan. Sucikan roti dan anggur ini. Kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah ini menjadi tubuh dan darah-Mu, dan kami dapat makan dan minum tubuh dan darah-Mu itu ya Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami diberkati Tuhan ketika kami makan tubuh dan darah ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih, kami akan mengadakan perjamuan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara mengambil roti, mengangkat roti. Ini adalah tubuh Yesus. Tubuh yang tidak bersalah, tapi
tapi dia rela hancur di atas kayu salib demi keselamatan kita. Sebelum kita makan tubuh ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita makan dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan bahwa ini adalah tubuh Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita mengangkat anggur dengan tangan kita. Ini adalah darah Yesus. Oh haleluya, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang tidak bersalah, tapi dia rela tercurah di atas kayu salib demi keselamatan kita. Sebelum kita minum, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman sambil bersyukur kepada Tuhan untuk pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya hanya kepada Engkau, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada saat ini Tuhan. Kami dapat makan sehidangan dengan Engkau, makan tubuh dan minum darah-Mu ya Tuhan, untuk mengingat betapa Engkau sudah berkorban bagi kami. Engkau sudah rela mati bagi kami demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap jemaat-jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini yang sakit Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan yang sedang menghadapi masalah persoalan dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kemenangan. Tuhan berikan pertolongan itu ya Tuhan. Yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan baru dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu, berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berada di penghujung tahun 2020. Dalam beberapa minggu ke depan kami akan meninggalkan tahun ini ya Tuhan. Kami akan masuk pada tahun yang baru. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kami dapat berkata, Ebenezer, Tuhan sudah menolong kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami percaya Tuhan akan tetap terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.